Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EPC TV. Kali ini bersama saya Muhammad Farhan Farizal, NPM 1934011092, jurusan Ekonomi Pembangunan kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah dan menganalisis hasil penelitian yang berjudul Analisis Potensi Ekonomi Kawasan Sekitar IAIN Wali Songo yang dikarang oleh Raden Arfan. Kenapa sih Raden Arfan tertarik membahas mengenai hal tersebut, tertarik membahas meneliti hal tersebut? Nah, pertama, pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah dan daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada sehingga membentuk pola kemitraan pemerintah daerah dengan sektor swasta yang akan menumbuhkan perekonomian di dalamnya dan merangsang perkembangan perekonomian. Itu sesuai dengan judulnya, peneliti mengambil cakupan wilayah di sekitar kampus IAIN Wali Songo, khususnya Kecamatan Ngalian. Nah, di Kecamatan Ngalian ini mempunyai luas 3.260,584 hektar dan menjadi akses penting dan sentral. Kenapa? Karena Kecamatan Ngalian ini merupakan penghubung antara pusat kota dengan wilayah pinggiran di Semarang ini. Nah, sebagai penghubung, tentu kecamatan ini mempunyai keuntungan spasial. Nah, keuntungan spasial inilah yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan oleh kampus juga, lembaga kampus. Nah, namun pada kondisinya saat ini, potensi ekonomi di sekitar kawasan kampus IAIN Wali Songo itu masih belum terpetakan dengan baik sehingga masih abu-abu lah. Nah, lalu dari permasalahan tersebut, akhirnya peneliti berusaha untuk mencari tahu mengenai apa saja sih potensi ekonomi yang ada di sekitar kampus IAIN Wali Songo tersebut. Itu masuk ke metode. Nah, dalam hasil penelitian ini, peneliti menyajikan laporannya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Secara umum, deskriptif kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang diperlukan untuk menginterpretasikan data-data yang tidak dapat dijelaskan dengan berbagai bentuk uji statistik maupun pembuktian secara langsung. Nah, untuk mendapatkan data-datanya, peneliti itu menggunakan dua metode, yaitu metode wawancara terhadap warga, pemerintah daerah, dan instansi terkait, dan yang kedua menggunakan metode mengambil dengan cara data sekunder, yaitu dengan mengambil data-data melalui instansi terkait dan legal gitu. Dan mengenai metode analisis, peneliti menggunakan dua metode juga, yaitu hasil survei primer yang dilakukannya sendiri turun secara langsung dan menggunakan analisis skalogram dengan membandingkan beberapa sektor-sektor dengan perekonomian gitu. Lanjut ke hasil penelitian dari peneliti. Dari hasil analisisnya, ia menganalisis sektor basis di sekitar kawasan kampus IAIN Wali Songo, yang mana sekitar kampus ini ternyata memiliki sektor yang sangat potensial, yaitu sektor industri, yang dimana sektor industri ini mampu mengekspor barang-barangnya ke daerah-daerah lain. Itu yang potensial, karena ternyata apabila ditelusuri secara langsung, kawasan sekitar ini merupakan kawasan industrial yang mana ada beberapa industri-industri besar di dalamnya seperti PT Indofood, PT KBC, Andalas, kerajinan industri Candi, dan lain-lain. Nah, industri-industri tersebut juga menyerap tenaga kerja dari daerah sekitar. Hal tersebut juga dapat menjadi potensi lapangan pekerjaan untuk warga daerah sekitar. Nah, apalagi juga ditambah dengan adanya kampus IAIN Wali Songo yang dirasa mampu merangsang perekonomian, pertumbuhan perekonomian tuh. Namun, peneliti juga menemukan beberapa masalah perekonomian di kawasan sekitar kampus IAIN Wali Songo. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Karena banyaknya industri dan juga menjadi tempat penghubung antara pusat kota dengan daerah pinggiran, maka daerah ini rentan akan kerusakan lingkungan, dari mulai limbah industri, lalu juga asap industri juga, lalu juga tempat lalu lalang kendaraan karena merupakan penghubung itu. Jadi daerah ini rentan akan kerusakan lingkungan. Yang kedua, kemiskinan. Oke, industri menyerap tenaga kerja, namun
Apabila mereka tidak memiliki keahlian di sana, maka mereka out, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, hal inilah sehingga mereka tidak mampu mendapatkan penghasilan dan sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menyebabkan kemiskinan. Hal itulah yang dapat menyebabkan kemiskinan di daerah sekitar wilayah ini. Itu saya kira cukup dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dicerna dengan baik dan kita dapat bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.